Assalamualaikum Bapak Dr. Fahrul Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Fahrul Ulum sehat semua bersama keluarga, tetap dalam Ya, lindungan Allah SWT. ya, amin, amin, amin. Bapak Fahrul Ulum, alhamdulillah kita hari ini bicara tentang pinjol yang lagi marak di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak El Chandra tadi, bahwa bahaya pinjol ini sangat luar biasa. Fakta pinjol saat ini, baik yang disetujui atau tidak disetujui, ini ternyata faktanya begitu masif ya, dan tidak ada satu tindakan dari kekuasaan ini. Nah, bagaimana menurut Bapak dalam sudut pandang ekonomi Islam? Apakah ini memang benar-benar memang harus ada di kapitalisme, atau memang bagaimana dalam sudut pandang Islam itu sendiri menurut Bapak Fahrul Ulum? Ya, terima kasih. Begini, para pemirsa yang hadir di sini. Jadi persoalan pinjol, saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak El Chandra tadi ya, bahwa ini kalau ada satu tawaran dan tidak ada yang merespon atas tawaran itu, maka tentu saja tawaran itu akan hilang, akan musnah, akan lenyap. Tetapi tawaran itu ketika disambut, maka tentu saja dia akan subur. Memang di dalam ekonomi kapitalis itu, salah satu dari pikiran pokoknya adalah scarcity, kelangkaan. Jadi selama di sana masih ada kebutuhan, bahasanya ya kebutuhan, walaupun faktanya itu keinginan atau hawa nafsu, maka di situ yang namanya produk harus terus diproduk. Apakah itu produk barang, apakah itu produk jasa. Nah, pinjol ini terkategori sebagai produk jasa. Anehnya, produk jasa yang model seperti ini masih saja disambut atas dasar kebutuhan, atau lebih tepatnya atas dasar keinginan dan hawa nafsu. Karena ternyata tadi dari pengamatan Pak El Chandra, beberapa orang yang terjebak di dalam kasus pinjol ini adalah mereka-mereka tidak sedang dalam pemenuhan kebutuhan yang emergensi, tetapi rata-rata memang untuk memenuhi keinginan-keinginan, seperti beli bedak dengan merek tertentu, atau ya mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak sangat mendesak. Nah, oleh karena itu, maka secara ekonomi kapitalis, hal-hal yang seperti ini pasti lumrah terus dilakukan, terus ada. Hanya saja nanti bentuknya yang berbeda-beda. Kalau sebelumnya itu dunia perbankan hadir dengan segala prudensial bankingnya ya. Jadi perbankan itu hadir dalam skala makro dengan segala prudensialnya. Tetapi kemudian tingkat prudensial bankingnya diturunkan. Sampai kemudian ada pinjaman tanpa agunan, PTA. Nah, itu kemudian menginspirasi munculnya pinjol-pinjol yang seperti ini. Itu dari sudut pandang bahwa pilar ekonomi kapitalis itu adalah scarcity, kelangkaan. Sepanjang orang itu masih membutuhkan dan menginginkan, maka di situ masih ada produk. Tetapi tidak kita lihat bagaimana akibat dari produk itu. Dan sekarang kita bisa lihat ternyata produk dari produk dari pinjol ini menimbulkan satu problem yang luar biasa yang tadi sudah banyak dibahas. Nah, ternyata memang pinjol ini ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal kan sekarang ada berapa itu? 106 ya, 98 itu sudah punya izin, yang 8 itu masih dalam proses terdaftar. Itu yang legal. Yang tidak legal ratusan, mungkin sudah ribuan akun yang berkaitan dengan pinjol ini. Dan itu sudah ditindak. Nah, apapun itu, dengan memperhatikan tingkat prudensial dan sebagainya, apalagi tingkat masyarakat yang masih belum paham dan masih banyak yang terjebak, maka yang ada adalah kemudorotan. Kalau saya lihat dari sisi ekonomi Islam, berarti pinjol di sini ini memunculkan kemudorotan, terutama yang ilegal. Tetapi kalau dari sudut pandang hukum Islam, yaitu hukum ekonomi Islam, jelas model-model pinjaman
yang berbunga seperti ini haram hukumnya. Karena terkategori apa? Terkategori sebagai riba. Riba qard. Riba qard itu apa? Satu pinjaman yang kemudian pinjaman itu ditambahi dengan sejumlah uang tertentu sebagai sebuah kompensasi dari pinjaman itu yang disebut sebagai bunga. Maka itu sebagai riba qard. Modelnya yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Itu riba qard, nggak boleh. Nah, apalagi kalau sampai berlipat ganda. Tadi ada yang utang berapa? 400.000 ya. Kemudian sampai 18 juta dari Pak El Chandra tadi itu. Kemudian masih ada lagi, saya sempat dengar setelingan, 2,5 juta sudah sampai 100 juta juga nggak lunas-lunas. Nah, itu kalau sudah seperti itu sudah riba jahiliyah. Sudah riba jahiliyah, riba yang terus berlipat ganda. Itu mengalahkan jahiliyah di masa Rasulullah dulu itu. Itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afam mudha'afah. Di Al-Qur'an disebutkan jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Ya. Nah, ini loh bahayanya riba itu, hingga Nabi itu pernah mengatakan bahwa riba itu dosanya ada 73 tingkatan. Dan tingkatan yang paling rendah dari riba itu dosanya seperti seorang anak yang menzinai ibunya. Masya Allah. Lawang zina dengan orang lain saja dosanya luar biasa. Kalau sampai dia menzinai ibunya kayak apa? Itu untuk digambarkan oleh Rasulullah bahaya dari riba itu. Nah, seperti itu. Saya juga sepakat tadi dengan Pak El Chandra tentang yang justru harus kita perhatikan saat ini adalah dalam konteks edukasi itu adalah pengguna pinjol, masyarakat secara umum. Tetapi sekali lagi, ini menghadapi kendala ketika kita akan melakukan sebuah edukasi di sana. Kenapa? Karena memang masyarakat umum itu melihat dari kebiasaan secara makro mereka. Kita ambil contoh misalkan, negara kita ya. Negara kita itu di dalam melakukan pembangunan, itu kan juga tidak didasarkan kepada kebutuhan semata, tetapi juga ada banyak hawa nafsu, ya, keinginan untuk memunculkan proyek-proyek mercusuar misalkan dan sebagainya, sampai harus menetapkan sebuah politik anggaran yang bernama defisit anggaran. Nah, berawal dari defisit anggaran sebuah negara itu, maka perekonomian kita sekarang menjadi kacau kayak seperti ini. Jadi kita ini seringkali menjadi orang yang bekerja keras luar biasa, segenap warga negara ini, tetapi hasilnya habis hanya untuk membayar cicilan hutang ke luar negeri. Sekarang cicilan hutang kita sudah berapa ratus triliun begitu. Nah, kemudian juga kita ini kalau digambarkan seperti orang yang kelihatannya itu berlari dengan sangat kencang, bekerja keras, banting tulang, peras keringat, penuh dengan peluh, tetapi tetap saja berada di tempat. Karena apa? Hasil dari yang kita miliki itu banyak terserap ke luar negeri. Gitu. Hasil kerja keras seluruh warga itu menjadi menguap begitu saja karena tingginya hutang itu atau banyaknya hutang itu. Nah, kembali kepada pinjol tadi itu, maka sekalipun pinjol itu adalah pinjol-pinjol yang legal pun, ya, dengan tingkat suku bunga yang seperti itu yang relatif tinggi, maka di situ ya warga negara atau siapa saja konsumen, rakyat, masyarakat itu hanya akan bekerja dengan keras, tetapi diserap tenaganya dan habis hanya untuk para kreditur tersebut. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya mencoba untuk membandingkan antara perilaku masyarakat dengan apa yang dia lihat dalam skop makro atau negara. Yang sama-sama terjebak ke dalam hutang. Ya, sama-sama terjebak ke dalam hutang. Itu bahaya sekali. Kalau negara masih mendingan, karena negara itu kalau dia punya hutang yang sangat tinggi, dia bisa melakukan salah satu terobosan, misalkan menaikkan pajak. Ya, baik secara intensifikasi atau secara ekstensifikasi atau melakukan tax amnesty atau apa, itu masih mungkin bagi negara untuk melakukan pajak gitu.
Atau misal mengurangi uang beredar di masyarakat, dengan demikian nilai tukar menjadi naik. Kalau nilai tukar menjadi naik, ya kan lumayan, itu masih bisa dilakukan. Dan lain-lain kebijakan politik ekonomi itu bisa dilakukan dengan mengotak-atik fiskal dan moneter. Itu kalau negara. Lah kalau kemudian masyarakat, orang per orang, individu, gimana kalau sudah berhadapan dengan hutang yang berbunga yang seperti itu? Sudah dia digerogoti oleh bunga yang harus dibayar, dia terjebak di dalam riba, dia harus bayar pajak pula, dia harus terkena imbas dari inflasi pula, dia harus kena asuransi pula. Ya, kalau sudah seperti ini, sudah jatuh tertimpa tangga masyarakat itu. Maka dari itu memang ini berbahaya, dan ini mudorot seperti ini. Dalam sebuah hadis disebutkan la dororo wala diror. La dororo wala diror. Janganlah kalian menjatuhkan doror kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Berarti ini terkategori sebagai sesuatu yang haram, baik dari sisi doror maupun dari sisi riba. Nah, oleh karena itu maka yang perlu untuk kita lakukan sekarang adalah melakukan edukasi, ya, edukasi di masyarakat, dan tentu harus terus memperkenalkan bagaimana filosofis dari sebuah ekonomi itu, ekonomi yang benar itu bagaimana, berekonomi yang benar secara kenegaraan bagaimana, berekonomi yang benar secara individu itu bagaimana, berekonomi yang benar secara keluarga itu bagaimana. Jangan sampai lagi-lagi kita terjebak dengan pola defisit anggaran, baik negara, keluarga, ataupun macam-macam, ataupun hanya sibuk mengurusi keinginan-keinginan yang tidak menentu itu. Saya kira seperti itu, Mas Latif.